Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, yang mana banyak dari saudara kita yang diuji dengan nikmat kesehatan tersebut, atau berkurang darinya sedikit dari nikmat kesehatan tersebut, sehingga merasakan atau menghadapi satu ujian yang terkadang dipandang berat oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedikit dari nikmat kesehatan itu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya sangat besar dan sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sangat berharga setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga satu nikmat saja dalam bentuk nikmat kesehatan itu yang berkurang sedikit saja dari nikmat tersebut, itu sudah menjadi sesuatu yang berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat kesehatan itu terbagi-bagi pada tubuh kita. Ada nikmat kesehatan pada mata kita, ada nikmat kesehatan pada pendengaran kita, ada nikmat kesehatan pada kepala kita, dan seluruh anggota badan kita mendapatkan nikmat kesehatan tersebut. Dan ketika ada sedikit dari bagian anggota tubuh kita yang dikurangi nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, maka kita sudah merasakan sesuatu yang berat. Ketika satu dari gigi kita mungkin dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah merasakan sesuatu yang berat, yang menunjukkan bahwasanya kesehatan satu gigi kita itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ada yang dicabut kenikmatan pada matanya. Bagaimana sulitnya dia menghadapi kehidupan di dunia ini ketika nikmat penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan sungguh pada diri kalian, pada tubuh kalian sangat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Nikmat berupa jasad kita dan segala apa yang ada di dalamnya, dan kesehatan yang Allah berikan kepadanya adalah nikmat yang sangat besar. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian merenungkannya? Apalagi ditambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya, yang sekali lagi sekedar kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, kita tidak mampu untuk menyebutkannya, apalagi mau mengira dan menghitung berapa nilai dari nikmat tersebut. Maka cukup dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan bersyukur dengan betul-betul menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan lisan kita yang senantiasa mengeluarkan kalimat pujian, dan menyadari nikmat Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Karena kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak pemberiannya kepada kita, maka sangat-sangat tidak wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada satu perintah lalu kita tidak mau mengerjakannya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
lalu Allah hanya meminta 5 kali sehari semalam untuk kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan durasi beberapa menit saja, namun kita tidak mau mengerjakannya. Padahal Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Makanya wa qalilun min ibadiyas syakur, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sangat sedikit dari hambaku yang betul-betul bersyukur. Semoga kita tergolong dari golongan tersebut, golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa uswatuna, yang telah berjuang, telah berkorban, mengorbankan seluruh waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya pun beliau siap untuk korbankan demi umatnya, demi umat manusia mendapatkan petunjuk agar bisa selamat, bahagia di kehidupan dunia dan bisa merasakan bahagia dan selamat di negeri akhirat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum majma'in, jamaah maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau ambil atau teliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pembahasan atau membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam bab at-targhib min an yu'allima wa la ya'mal bi'ilmihi, atau bab peringatan atau ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya orang yang mengajarkan, mengetahui ilmu dan mengajarkannya, wala ya'mal bi ilmihi, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui bahkan telah dia ajarkan, wa yaqulu ma la yaf'alu, dan dia mengatakan, menyampaikan apa-apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Peringatan dari orang yang memiliki ilmu atau terhadap orang yang memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan ilmu tersebut, atau bahkan telah mengajarkannya, mendakwakannya namun dia tidak mengamalkannya. Tentu hadis-hadis ini bukan bertujuan agar kita tidak belajar, karena khawatir jangan sampai kita ditanya dan diancam karena kita berilmu, atau bukan juga berarti bahwasanya kalau begitu tidak usah kita berdakwah, tidak usah kita mengajarkan ilmu. Jangan sampai kita mengajarkan tapi kita tidak mengamalkan, bukan seperti itu. Tetapi hadis ini adalah merupakan peringatan. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus untuk kita lakukan, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkannya, mendakwakan ilmu tersebut juga sesuatu yang wajib. Maka hadis-hadis seperti ini adalah peringatan untuk kita kemudian mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari dan mengamalkan apa yang telah kita sampaikan kepada orang lain agar sempurna. Karena orang yang tidak belajar, tidak mau belajar, juga akan ditanya kenapa tidak tahu. Kenapa tidak tahu tata cara salat yang benar, padahal ada orang-orang pintar di tengah-tengah kita. Orang pintar betul-betul berilmu, bukan orang pintar istilah kebanyakan. Banyak para ulama di tengah-tengah kita yang bisa kita tempati belajar. Ada majelis ta'lim, di situ diajarkan ilmu.
ada media yang terbuka untuk kita bisa belajar. Kenapa tidak tahu tata cara salat? Kenapa tidak tahu tata cara salat mandi wajib? Iya, kenapa tidak tahu ini haram, ini halal? Padahal ilmu sudah terbuka di hadapan kita. Karena kita tidak memiliki usaha, tidak punya usaha untuk belajar, maka kita tidak diberikan uzur, tidak dimaafkan karena kita terhadap kesalahan kita karena ketidaktahuan kita. Beda kalau orang memang tidak ada aksesnya untuk belajar. Orang yang ada di pedalaman betul, yang mungkin tidak ada akses, tidak ada jaringan, tidak ada orang yang tempat belajar, maka mereka punya pengadilan tersendiri ketika ada kesalahan mereka dalam beragama, karena memang tidak ada jalur untuk dia bisa mendapatkan ilmu. Beda dengan kita yang ada akses hari ini untuk belajar, maka tidak diberikan uzur, tidak dimaafkan kalau ada perkara-perkara yang kita tidak ketahui, sedangkan ada jalannya untuk kita belajar. Kecuali kalau kita telah berusaha untuk belajar, maksimal usaha kita telah belajar, namun ada hal-hal yang luput yang kita tidak ketahui dan kita salah melangkah dalam hal tersebut, maka semoga hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar. Dan orang yang telah belajar namun tidak mendakwakan, menyampaikan ilmunya juga mendapatkan ancaman sebagaimana bab yang sebelumnya. Bahwasanya orang yang mengetahui, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, tetapi tidak ada usaha untuk mengajarkannya, tidak mendakwakannya, maka dia, kata Nabi SAW, seperti orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak mau mensedekahkannya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya. Begitupun yang memiliki harta tapi tidak disedekahkan, akan dimintai, tidak dikeluarkan zakatnya, akan disiksa disebabkan karena hartanya yang tidak dikeluarkan zakat. Dan jalan yang selamat satu-satunya adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Kita belajar dan menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dari ilmu yang telah kita pelajari. Tinggal kemudian dijaga keikhlasan kita dalam belajar dan mengajarkan ilmu, dan kemudian menjadi contoh atau berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan mendakwakannya. Dan juga tidak selamat kalau orang sekedar belajar kemudian berdakwah mengajarkan ilmunya tapi dia tidak mengamalkan. Ini lain juga jenisnya, masih dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ancaman, dan itulah yang ada dalam bab kita saat sekarang ini, yaitu orang yang sudah belajar, ada ilmu agama yang dia pahami, yang dia ketahui, dan dia juga sudah menyampaikan, berupaya untuk mendakwakan ilmu yang dia telah pelajari, baik dakwah melalui mimbar, karena dakwah itu tidak mesti nanti di depan mic baru disebut dengan dakwah. Menyampaikan ilmu mungkin melalui media sosial, dia sebarkan ilmu, dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, diajarkan kepada anak dan istrinya. Semua itu adalah bagian dari dakwah dan mengajarkan ilmu. Dan termasuk lebih lagi ketika mengajarkan ilmu di hadapan manusia melalui majelis-majelis ilmu, ini tentu yang paling diwanti-wanti, yaitu orang yang telah mengajarkan ilmunya, telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan juga sudah berusaha mengajarkannya tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Inilah yang diancam dengan beberapa hadis yang akan kita bacakan dalam bab ini. Hadis yang pertama telah kita bacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berlindung dari beberapa hal yang tercela, berlindung dari beberapa perkara yang buruk. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya di antara bentuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan doa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat, yang pertama adalah ketika dia tidak diajarkan, sebagaimana judul bab, ya'lamu wala
ya'mal bi'ilmihi. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan dan tidak disampaikan, tidak didakwakan, tidak didakwakan. Dan juga lebih daripada itu, ketika telah diajarkan namun justru tidak diamalkan oleh orang yang mengajarkan ilmu tersebut, maka ini bagian dari ciri ilmu yang tidak bermanfaat pada pemiliknya. Yang Nabi SAW berlindung dari ilmu tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Wa min qalbin la yakhsha. Dan Nabi juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan hatinya, agar tidak menjadi hati yang tidak takut. Karena hal yang buruk dan tercelah adalah ketika kita memiliki hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tidak takut, hati yang tidak takut. Karena hati yang takut itulah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rem terbaik dalam kehidupan kita di dunia. Rem dari maksiat dan dosa adalah ketika hati yang takut. Wa min nafsin la tashba'. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan, namun tidak ada perasaan cukup. Tidak ada perasaan puas, tidak ada perasaan qanaah dengan nikmat yang Allah berikan. Dan ini yang membuat manusia akan gelisah di kehidupan dunia, tidak akan merasakan kebahagiaan dunia yang hakiki. Seorang manusia yang selalu merasa kurang terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabah. Wa min da'watin la yustajabu lahu. Dan Nabi SAW berlindung dari doa-doa yang tidak diterima. Rasulullah berlindung dari doa yang tidak diterima. Dalam artian berlindung dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa-doa tidak diterima. Doa-doa tidak diterima, banyak di antara sebabnya. Di antara sebabnya adalah mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Di antara penyebab doa seorang hamba tidak diterima adalah ketika makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu min haram, dan pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan gizi dari hal-hal yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya bisa diterima. Dan doa-doa yang lainnya, atau sebab-sebab yang lainnya sehingga doa tidak diterima. Maka itu adalah beberapa hal yang Nabi SAW berlindung darinya. Dan ketika Nabi berlindung dari ilmun la yanfa', ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang tercelah, perkara yang beliau ingatkan untuk kita berlindung dari ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Kemudian hadis yang kedua, jamaah maghrib, azani Allah wa iyyakum ajma'in, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang kedua, hadis yang sahih berdasarkan penelitian Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini satu di antara hadis yang sangat keras, yang memberikan peringatan patut untuk kita merasa takut dari hal tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan, ada orang yang diseret oleh malaikat, dibawa dengan paksa, diseret oleh malaikat.
yang ghalidhun syidad, ya, malaikat yang kasar, malaikat yang keras kasar, ya, menakutkan. Fayulqa finnar, maka dibawa, diseret, ya, orang tersebut, fayulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana penjelasan pensyarah hadis, kama yulqal hajaru ilal yammi, sebagaimana dilemparnya batu ke dalam lautan. Jadi diseret, ia dengan keras, kasar, lalu kemudian dilemparkan, iya, seperti batu yang dilemparkan ke lautan. Fatandaliqu aqtabuhu, dikarenakan lemparan yang keras dan lemparan yang, ya, jauh, fatandaliqu aqtabuhu, hingga keluar, ya, isi perutnya, ya, ususnya, isi perutnya keluar lewat belakang, ya, keluar isi perutnya, ususnya. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birahahu, kemudian dia berjalan kemana-mana, berkeliling sebagaimana keledai yang membawa apa yang, ya, dia tarik. Dan burhahu, ya, adalah alat untuk menghaluskan gandum di zaman dahulu. Kalau mau dijadikan tepung, ya, digiling dengan alat tersebut. Dan biasanya ketika ingin dibawa, ya, dibawa dengan himar, kemudian ditarik, ya, karena berat, terbuat dari batu yang berat, ya, dia ditarik. Maka, ya, orang tadi ini, ya, yang telah dilemparkan dengan keras, saking kerasnya sampai terurai dan keluar isi perutnya dan ususnya, itu berjalan dengan kondisi itu, berjalan dalam kondisi isi perutnya ada di, mengikut, ya, mengekor, ya, di belakangnya. Fatajtami'u ahlun nari alaihi, ya, maka karena disebabkan pemandangannya yang sangat mengerikan, ya, sangat aneh tentunya, ketika dia berjalan dengan kondisi tersebut, fatajtami'u ahlun nari alaihi, maka penduduk neraka yang melihatnya pun berkumpul kepadanya. Dia dikerumuni dan menjadi perhatian para penduduk neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Fayaqulun, maka penduduk neraka pun, ya, semuanya terheran, mereka terheran dan berkata, ya fulan, wahai fulan, ma sya'nuk, ada apa denganmu, mengapa engkau? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf, ya, bukankah engkau dahulu yang selalu menyerukan kepada kebaikan? Bukankah engkau dulu yang selalu mengajak kepada kebaikan? Bukankah engkau yang selalu tampil, ya, menyampaikan kebaikan, menyeru manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik? Wa tanha 'anil munkar, ya, bukankah engkau dahulu di dunia menjadi orang yang selalu melarang, mencegah dari kemungkaran dan dosa? Fayaqulu, maka dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf, dahulu aku senantiasa memerintahkan, mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, wala atihi, padahal aku tidak mengerjakannya. Ya, ini sebabnya, dan ini bahayanya. Ya. Sekali lagi, ini adalah perkara yang patut untuk kita khawatirkan terhadap diri kita, agar menjadi motivasi untuk setiap apa yang telah kita sampaikan dari ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa anhaakum 'anil syarri wa atihi, dan sebaliknya, dahulu aku senantiasa melarang kalian dari keburukan, dari dosa dan maksiat ini dan itu, wa atihi, wa ana atihi, sedangkan aku yang melakukannya. Wa na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi
min dzalik. Ini adalah perkara yang kita patut untuk berlindung darinya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang kemudian Allah berikan taufik untuk kita amalkan. Kita menyeru pada orang lain untuk melakukan ketaatan, maka kita berupaya untuk lebih dahulu memberikan contoh untuk mengamalkan amalan tersebut sesuai kadar kemampuan kita. Adapun ilmu yang kita ajarkan dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka kita tidak akan ditanya atau ditanya di akhirat dengan kondisi seperti itu. Tetapi ilmu yang kita ajarkan orang lain, sedangkan kita mampu untuk mengamalkannya namun karena malas atau karena kemalasan sehingga justru kita tidak mengamalkannya, maka inilah yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Begitupun yang haram, perkara yang haram yang telah kita ajarkan sebagai sesuatu yang haram, maka kita mesti yang lebih dahulu untuk meninggalkan dan menjauhi perkara tersebut. Karena kita akan mendapatkan pertanyaan khusus nanti pada hari kiamat dan ancamannya sangat mengerikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dia akan didatangkan pada hari kiamat, diseret ke neraka dan dimasukkan ke dalam neraka dengan dilemparkan dengan sangat kasar, sangat keras sampai terurai isi perutnya. Lalu dia berjalan di neraka dengan kondisi isi perutnya terurai, sehingga membuat heran para penduduk neraka, lebih-lebih penduduk neraka yang dia pernah diajak dahulu di dunia, pernah didakwai dahulu di dunia, namun dia tidak ikut, dia tidak bertaubat. Justru heran melihat orang tersebut, mengapa engkau seperti ini kondisimu? Bukankah engkau dahulu yang telah mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan? Kenapa begini kondisimu? Ternyata sebabnya adalah sebagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW, kuntu amurukum bil ma'rufi wa ana la ati. Aku dahulu memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tetapi saya tidak mengerjakannya. Wa kuntu anhaakum anis syarri wa ana ati. Dan dahulu aku melarangmu dari perbuatan buruk dan dosa, tetapi justru saya atau aku yang mengerjakannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari, terlebih lagi ilmu yang telah kita amalkan, telah kita dakwakan, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa na'udzu min adzabin nar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Usama bin Zaid, yang kurang lebih sama ceritanya atau riwayatnya, tetapi ini dikisahkan oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang mana ketika perjalanan tersebut banyak kisah atau banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah Nabi SAW diperlihatkan dengan beberapa kondisi penduduk neraka. Diperlihatkan kepadanya, digambarkan kepadanya beberapa kondisi orang-orang yang disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya adalah hadis ini, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Usama bin Zaid juga. Beliau meriwayatkan, wa inni sami'tuhu yaqul, dan sungguh aku mendengarkan beliau berkata, yakni yang beliau maksud adalah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi, aku melewati, aku diperlihatkan aku melewati di malam aku diperjalankan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Isra Mi'raj, bi aqwamin, aku melewati kaum atau golongan kumpulan manusia,
tuqradu syafahum, yang mana ya tuqradu ini, tuqradu syafahum, mulut mereka dicabik-cabik, disobek-sobek. Nah, bimaqarida min nar, ya, dari alat, ya. Taqrudu juga berarti digigit atau dirobek, karena biasanya menggigit itu untuk merobek kanan. Beliau mengatakan, saya melihat orang yang disiksa pada mulutnya dicabik, ya, dirobek bimaqarid min nar, ya, dengan alat, ya, merobek atau mencabik yang didatangkan dari neraka. Qultu man haula ya Jibril, maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril yang menemaninya, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril, siapa mereka kaum tersebut, ya, siapa mereka itu yang disiksa dengan dicabik atau dirobek-robek pada mulutnya, dicakar atau disiksa pada mulutnya. Qal, Jibril kemudian berkata, khutaba'u ummatika, mereka itu adalah para khutaba, ya, pada orang-orang yang para khatib, ya, para muballigh, para penceramah dari umatmu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan tentunya, ya, pada, ya, kita semua terus, ya, bagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, ya, menjadi khatib, menjadi muballigh, menjadi dai. Khutaba'u ummatika alladzina yaquluna ma la yaf'alun, mereka itu adalah para muballigh, para khatib, para dai dari umat kalian, para penyeru kebaikan dan para, ya, orang yang mencegah dari kemungkaran. Wa yaqulun, akan tetapi mereka menyampaikan, mengatakan sesuatu yang justru mereka tidak kerjakan. Iya, dia memerintahkan sesuatu yang justru dia yang tidak mengerjakannya, atau melarang sesuatu yang justru dia yang melanggarnya. Wa na'udzubillahi min dzalik, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan juga dalam riwayat lain ditambahkan, wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Iya. Dan ditambahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang membaca, iya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wala ya'maluna bihi, tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang mereka baca. Iya, mereka tidak mengamalkan, iya, pelajaran ilmu yang ada dalam Al-Quran yang mereka telah baca. Sangat jelas, iya, akan beratnya peringatan tersebut, sehingga kita harus berupaya maksimal untuk mengamalkan setiap apa yang kita telah sampaikan, dan, iya, berupaya untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, baik yang telah kita sampaikan ataupun yang belum kita sampaikan, iya, semuanya adalah sesuatu yang mesti kita jauhi. Dan juga wa yaqra'un, peringatan, iya, bagi kita dari apa yang kita telah baca dari Al-Quran adalah merupakan kewajiban untuk kita mengamalkannya. Karena orang-orang yang telah mengetahui sesuatu dari ilmu yang ada dalam Al-Quran, namun dia tinggalkan dengan sengaja, tidak dia amalkan, maka akan ditanya tentang apa yang pernah dia ketahui. Dan sekali lagi, bukan kemudian menjadi sebab untuk kita tidak membaca, menelaah, mempelajari Al-Quran karena khawatir ditanya. Tidak membacanya juga akan ditanya, mengapa tidak membaca Al-Quran, mengapa tidak mempelajarinya, kenapa tidak membacanya. Kita juga akan ditanya. Ketika kita telah membacanya, kita akan tetap ditanya, mengapa kita tidak amalkan. Iya, kita telah mengetahui, kita telah mengamalkan, akan ditanya lagi, kenapa tidak didakwakan. Iya, jadi memang tidak ada pilihan lain melainkan kita harus belajar membaca Al-Quran, mempelajarinya. Iya, kita mempelajari cara membacanya,
menelaah artinya, mempelajari maksudnya, mempelajari perintah dan larangan yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, untuk kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kemudian kita dakwakan, kita ajak manusia, kita ajarkan kepada manusia, barulah kemudian kita lepas dari pertanyaan-pertanyaan di akhirat. Jadi bukan berarti kita harus menjauh atau meninggalkan untuk menjadi seorang dai, untuk tidak mau menjadi seorang khatib, untuk tidak mau menjadi seorang pengajar agama. Iya, karena berat pertanggungjawabannya. Bukan demikian. Tetapi kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus dituntut untuk mempelajari agama dan mengajarkannya, mengamalkan agama. Barulah kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan kelak di akhirat. Kemudian hadis yang terakhir kita akan bacakan pada pertemuan kali ini, ya, hadis yang sering kita mungkin dengarkan, hadis yang masyhur, riwayat Abu Hurairah, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abi Barzah, Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, beliau meriwayatkan qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ini hadis yang sering kita ulang-ulangi, namun perlu untuk terus kita ingatkan diri kita terhadap hadis tersebut. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, bahwasanya tidak akan bergeser, tidak akan melangkah salah satu dari kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi, dalam hadis yang lain hatta yus'ala an arba'ah, sampai dia ditanya tentang 4 perkara, sampai dia dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara atau 4 nikmat yang pernah dia dapatkan di dunia. Hatta yus'ala an umrihi fima afna. Yang pertama, tidak akan bergeser salah satu dari kaki seorang hamba nanti pada hari pembalasan, pada hari kiamat, sampai dia ditanya tentang umurnya, tentang usianya, mulai dari balik, usia berapa kita balik, sampai kita meninggal dunia, atau sampai akal kita tidak lagi berfungsi. Iya, karena kita dimintai pertanggungjawaban, iya, terhadap akal kita. Iya. Seorang dikatakan balik ketika akalnya sudah berfungsi dengan baik, sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Iya, maka dia sudah ditanya nanti tentang apa yang dia kerjakan mulai dia balik, dan sampai batas akalnya berfungsi. Ya, kalau dia akalnya tidak berfungsi karena gila, maka apa yang dia kerjakan di waktu dia gila tidak ada yang ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ya, karena akalnya tidak berfungsi. Kita dihisab karena akal kita. Ya, nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atau meninggal, ya, tidak lagi berfungsi akalnya, maka ya tidak ditanya. Ya, maka dimaafkan itu kalau ada orang-orang gila sembarang dia lakukan, mau pakaian apa saja dia berjalan, tidak ada yang mengatakan ini apa, tidak beradab dan seterusnya. Nah, karena dia tidak berakal, maka dia tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan di saat itu. Maka semua yang kita kerjakan mulai kita balik sampai kita meninggal akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak melangkah kaki kita sampai kita ditanya tentang apa yang kita kerjakan dengan umur tersebut. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Ya, kita selesaikan saja karena sudah sering kita dengarkan. Wa an ilmihi fima amila bihi. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmunya. Iya, dalam hal apa dia amalkan. Iya, makanya ilmu akan ditanyakan apa yang kita telah ketahui dari ilmu, sudahkah kita amalkan? Itu pertanyaan. Iya, sudahkah kita amalkan kebaikan dan ilmu yang telah kita ketahui bahwasanya ini kebaikan.
Apalagi yang berkaitan dengan kewajiban, bahwasanya ini wajib. Sudah kita tahu bahwasanya salat wajib, sudahkah kita salat? Sudah kita mengetahui bahwasanya zakat harta kita wajib dikeluarkan, sudahkah kita amalkan? Dan mungkin hal-hal yang sunnah juga, ya, sudahkah kita amalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita ilmui dari amalan-amalan tersebut? Kemudian yang kedua, sudahkah kita dakwakan, ya. Dan yang kita dakwakan, apakah kita amalkan? Nih, apa yang kita dakwakan, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasaba, ya, dan tentang harta. Iya, pertanyaan tentang harta, min aina iktasaba, dari mana kita dapatkan. Kita harus siap mempertanggungjawabkan, ya, semua harta kita dari mana kita dapatkan, wa fima anfaq, iya, wa fima anfaq, dan kemana kita habiskan. Iya, jadi harta, dua pertanyaannya kita harus selamat darinya. Dari mana cara mendapatkannya dan kemana menghabiskannya, dalam hal apa kita gunakan. Ya, kalau kita habiskan dalam hal-hal yang berpahala, ya, maka kita dapatkan pahala yang besar. Ya, kalau kita habiskan dalam hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang tidak bernilai dosa, tidak pula bernilai pahala, sekedar dihabiskan saja untuk hal-hal yang mubah, maka juga tidak ada nilainya nanti di akhirat. Dan ketika digunakan pada yang haram, maka harta kita akan menjadi musibah nanti pada hari kiamat. Kita harus selamat dari cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang jasad kita yang sudah kita singgung tadi di awal, yang merupakan setiap, ya, dari anggota badan kita, di dalamnya ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Jasad kita ini semuanya akan ditanyakan, semuanya akan ditanyakan, dan akan menjadi saksi jasad kita terhadap apa yang dia telah perbuat nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini, nanti pada hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kiamat tersebut Allah berseru, pada hari ini kami kunci semua mulut-mulut mereka. Jadi mulut sudah tidak berfungsi lagi, lisan tidak lagi berbicara, sudah selesai tugasnya di dunia, dia berbicara. Wa tukallimuna aydihim, di akhirat yang akan berbicara tangan kita, apa yang dia kerjakan, mata kita apa yang dia lihat, telinga kita apa yang dia dengar, kaki kita kemana dia melangkah, semuanya akan bersaksi terhadap perbuatan kita di dunia. Wa an jasadihi fima ablah, dalam hal apa kita habiskan jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dalam hal apa kita pergunakan. Maka, iya, inti dari bab kita adalah tentang ilmu tadi. Iya, mari kita mempelajari terus, maksimal belajar ilmu, kemudian maksimal untuk mengamalkannya, berupaya untuk mendakwakan dan menjadi contoh terdepan untuk mengamalkan setiap apa yang telah kita dakwakan, agar kemudian ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan, menjadi jalan untuk kita dimudahkan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru, maka itu datangnya dari keterbatasan kami secara pribadi, maka kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan keliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.